Sedap. Betul, ya. Dan inilah dia. Kalau kita ngomongin soal early game, Dreams. Dengan Matildanya tentu agak sedikit terganggu karena magical damage yang minim. Mungkin bisa menjadi sebuah chance juga untuk Onyx Esports memainkan bagaimana cara mereka fasenya poking damage yang lebih tinggi karena ada Varsha di sini. Tapi setidaknya untuk permainan dari Sosojin dia harus coba mengejar dari early-nya. Karena kalau untuk bawa game ini ke arah mid atau late game, ini bahaya untuk Sosojin DKK. Kenapa? Karena ini akan ada damage yang sangat burst dari tim Onyx Esports. Dan bakal lihat hanya 40 menuju ke arah EVOS Legends by draft kali ini. By draft. By draft ya. Tapi tentunya Pak Pulung kembali lagi, dia berhasil mendapatkan voting yang benar di game pertama. Di match yang pertama. Jangan lupakan itu. Nih sekarang mereka semua udah langsung mengisi lagi di area role masing-masing. Tas dengan penggunaan chow-nya masih mencari celah juga. Buat teman-teman tuh ya. Stiker udah lucu-lucu, gemoy-gemoy, udah banyak banget tuh yang nongol ya. Apalagi tinggal beli diamond. Ya. Nih. Tuh tinggal beli diamond kalian langsung aja tuh beli tuh. Bukan, Ora. Kalau yang baru, yang Gue maunya nih. Ora. Kalau lagi gimana? Kelas. Oke. Kita lihat. Itu EVOS. Kan Kelas. iya yang bertanding siapa? EVOS. Ya EVOS. udah. Ya makanya. Gimana suaranya coba? Kan briefing, ingat. Iya coba briefing. suaranya gimana? Kelas. Aduh capek saya seharian sama mereka ya. Hari sekarang Sosojin dan juga Kairi akhirnya mereka bertemu. Tapi Phantom Execution langsung dikeluarkan, untungnya tidak kejedot karena masih dalam jarak yang cukup baik. Bukan masalah itu, tapi ketika mereka mencoba untuk memaksa tim fight, entah Kairi atau Sosojin, menurut gue pribadi itu lebih diuntungkan Sosojin. Kenapa? Kairi satu-satunya self defense dengan adanya satu buah posisi di arah purple buff. Tapi ingat, Kairi kali ini tidak memiliki retribution. The Kairi versus everybody. Dan kawan-kawan dari tim Onyx Esports akan coba untuk menyusul menuju ke arah satu buah turtle. Terbakar satu buah Feder yang dikeluarkan. Pendragon akan mendapatkan first blood dan ternyata turtle diamankan Sosojin. No retribution from Kairi. Kairi gak punya purple buff. Team fight hanya menimbulkan masalah untuk tim dari Onyx Esports. Oke. Ini belum ada pergerakan juga dari seluruh player yang dimiliki oleh Onyx karena mereka tadi tahu mungkin kalkulasinya juga agak sedikit terlambat, tidak baik untuk dipaksakan pula. Masih mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang, tapi ternyata kali ada Way of Dragon ke bagian belakang, tapi Sansya malah selamat. Sans masih bisa terbang dengan wings by wing, 1 untuk 1. Pertukaran 1 untuk 1 kali ini didapatkan dan emblemnya silakan Profesor. Ya kalau kita misalkan melihat dari kedua marksman kita, ini ada Weakness Finder dan juga ada Electro Flash, jadi agak sedikit berbeda. Ini mana kita tahu bahwa cewek mengandalkan movement speed sehingga keterbalikannya sama Clover, dia mengandalkan attack speed. Aduh Retribution lagi. dimenangkan oleh Kairi kali ini abang-abang. Dan nampaknya bermain dari tim EVOS Legends mereka udah mulai Invade jungle atau bahkan objektif mungkin. dan mencium bau aroma-aroma yang sangat segar tentunya buat kalian semua. Jangan lupa untuk gunakan the new Axe Effect. The better you smell, the better you fly. Sabar di belakang nih, di belakang Joey membuat seorang Sans bertahan dan bahkan Soryu dan membuat seorang Sans bertahan hidup. Go away from cewek. Yang biasanya kita tahu support menyelamatkan God Laner, tapi ini God Laner posisi dia menyelamatkan seorang support. Tapi posisinya adalah ketika Go away dipakai, ini akan menimbulkan kerugian. Sama hati memancing keributan. Kairi berada di garis depan. Dua yang belum dikeluarkan. Tepatkan Kairi versus everybody di garis depan, tidak dipukul oleh siapapun. Tempest of Blade dikeluarkan dan hanya dengan satu jungle doang yang didapatkan. Itu benar-benar lebih ke arah useless. Tidak berhasil mendapatkan apapun Profesor kami. Iya, point kill tidak ada karena balik lagi supporting power untuk agresifnya EVOS Legends di early game ini poinnya banyak banget. Bagus banget. Matilda rotasi cepat, clear wave juga cepat. Apalagi ditambah dengan eksekusi dari Sosojin, ini power early spike-nya memang tinggi banget, apalagi di ban. Sangat baik dan mereka tinggal Sosojin! On point retribution. Sosojin again membuat EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah turtle dan bahkan membuat Onyx Esports kali ini makin memiliki first gold-nya. Oke. Hey, Tas, what are you doing, bro? Itu tertangkap kamera, hey! Apa yang kau lakukan? Sans bahkan memulai flickernya terlebih dahulu karena dia mungkin sudah mempredik bahwa dia akan di flicker begitu saja, tapi solo kill
Di area top lane terjadi Melissa, karena kita tahu ketika one-one-nya terbang tidak akan bisa berhenti di depan sana dengan Go Away. Oke, retribution diamankan Kairi, tapi lihat langsung pet execution dieksekusi dengan sangat baik. Onyx Esports kali ini memiliki kekurangan dari segi gold. Mereka mencoba untuk mempertahankan mid lane mereka karena itu satu-satunya turret yang bisa menyelamatkan mereka dari GG yang dilakukan. Bahkan Sas kali ini belum mendapatkan satu buah West Dragon. Samo, Fenrisek yang tidak bisa membuat para pemain dari tim EVOS Legends pun mendapatkan satu again mendapatkan point kill, 4 point kill tanpa ditumbangkan Samsung. Iya, nggak ada Sejauh stopper. ini ya. Nggak ada stopper sama Nggak ada sekali. stopper. Nggak ada yang bisa menghentikan hal tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan gold laner Melissa, mungkin Go Away-nya bisa menyelamatkan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Oke. Dan kita tahu gameplay tarik ulurnya bisa dilakukan oleh Matilda. Guided Wing, sebuah skill yang nantinya bisa memberikan waktu agar gameplay dari EVOS Legends bisa maju dan mundur dengan sangat bebas. Protect, cewek. Hanya angan-angan untuk bertahan di arah gold lane-nya. Pressure yang sangat keras dilakukan di EVOS Legends dan bahkan hingga menuju ke arah 3000 gold. Mereka harus buat ini sampai 5000 gold supaya mereka bisa melakukan team fight yang aman di mid to the late game. Iya, Dan lebih secure. bahkan mereka bisa menutup game ini di arah mid game. Bahkan 12 menit saja. Yes, Kalau ngomongin bahkan soal 12 Lord yang pertama, mungkin kita bakal ngomongin soal minimnya magical damage. Sehingga EVOS Legends dengan gameplay rusuh seperti ini, mereka on track banget. Tinggal nggak ada mistake, ini mungkin bakal jadi game milik mereka. Namun kalau ngomongin balik lagi late game power, Kairi dia bisa mainin macro play-nya. Dan satu hal lagi, Parsha, one ini High tercounter ground-nya sekali. lah. Iya, one ini tercounter sekali dengan ada Parsha, tapi Kairi kayaknya nggak mau ngelepasin sepertinya. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka standby on position. Boots bahkan pintar banget tim menggunakan flicker menuju ke arah kiri untuk tidak terbuka dari segi posisi crossbow tank-nya, Pak. Yep. Karena setidaknya pun dengan posisi seperti ini, dengan deretan item yang memang sudah ada pula dari One, bisa aja tadi Pak, untuk Pakitonya yang memang dibuka crossbow tank-nya, ditembakin dan itu damage-nya bisa nyebar lagi ke arah yang lain. Oke, tapi lihat nampaknya Clover di sana masih membuka crossbow tank. Clover bahkan coba dihantam. Clover hilang. Sedikit terlambat Dreams. Flicker telah digunakan, ini cukup berbahaya dan bahkan dari Samo HD gak masih melihat cewek yang dari tadi tertinggal dari segi point kill mereka akhirnya sedikit demi sedikit membalas, tapi bukan itu masalahnya. Kamu harus lihat di top lane-nya. Boots mendorong objektif yang dimiliki dari tim Onyx Esports, memberikan nafas segar untuk tim Onyx dari segi sampai sebuah freeze buff yang sempat kita pelajari sendiri. Freeze dari buff tetangga. itu berbahaya. Kenapa? Karena dua hero yang depend dengan adanya purple buff Sangat dimiliki. Menurut gue pribadi ya, karena nggak menutup kemungkinan dari tim Onyx yang malah nge-kitting di arah Lord. Karena Lord itu selalu menjadi rebutan. Lord selalu menjadi tempat adu entah retribution, adu team fight, makro, mikro, semua terjadi di sana. Ngomongin soal EXP level, Kairi sekarang udah level 13 sama Kesutsu Jin, jadi nggak ada yang ketertinggalan dari segi retribution-nya. Oke, gameplaynya sepertinya agak sedikit deja vu dengan clear yang cepat berada di arah mid lane. Dan Boots masih mendorong di arah top lane-nya. Lord sudah muncul ke lane of dance. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat yang membuat tim dari Onyx Esports yang harusnya kehilangan Lord kali ini. Dengan kondisi yang mereka miliki, Bapak Lord. Nih Clover juga udah mulai mencicil bola ke arah Lordnya. Ada Setsuji di area tersebut. Kairi mencari posisi, mulai mendekati Dream. Cycling Eagle yang mulai nabrak ke bagian depan sedikit lagi. Tapi Samo Hate menjadi korban untuk kali ini. Oh my god, kali ini ternyata Kating yang gagal karena sama tadi ditumbangkan dan belakang Dream too strong. Dengan referensi yang bikin seorang Suns tidak berdampak sama sekali. Lord yang sangat pasti diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan harusnya ini menjadi Lord yang bisa membuat mereka makin lebih untung dari segi goldnya. Kenapa? Kemungkinan besar 3 turret akan dipecahkan. Mungkin best turret tidak, tapi di sisi sebaliknya Susujin gak boleh di pick off karena ini cukup berbahaya ketika Lord belum sampai. Bahkan menuju ke arah inner turret tim Onyx Esports. Yep, ini dia. Ada purple buff, tapi mereka belum memiliki lagi retribution. Akankah ini di delay terlebih dahulu sampai dengan waktu? Dari mana mereka mencoba untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut, tapi masih gagal. Oke, Pedal Strik untuk melakukan disengage dari tim EVOS Legends memilih untuk mendapatkan 2 turret di arah bottom dan juga top. Setidaknya at least ada yang didapatkan, tapi lihat Kairi masih mau lepit. Shutdown! Shutdown Kairi versus everybody right here. Membuat seorang Susujin take down di kill yang berada di 4 poin dari tim EVOS Legends yang nampaknya shutdown yang mahal untuk seorang jungle dari tim Onyx Esports. Dan ini yang terpenting adalah bagaimana counter setupnya Onyx Esports karena mereka sekarang udah punya Magic Sentry. Comeback makin lebih dipermudah kali ini dengan adanya Magic Sentry. Jadi sebuah fasilitas yang benar-benar membawa loose condition team untuk melakukan sebuah engage balasan. Kalau ngomongin soal item, wah dia udah bikin Legend Sword. Oh iya sih Itu Bagian
bawah. Mau nggak mau bersatu dengan rekannya itu udah pilihan paling baik untuk saat ini. Pilihan terbaik dari deretan yang terburuk lah mungkin. Ya, dan Players Gold by UBS Gold juga kita bisa melihat bagaimana Clover ini 9.800. Dan bahkan Kairim mencoba untuk menyusul hal tersebut. Namun balik lagi bagaimana lane jauhnya. Lordnya di bawah, jadi mungkin ada kesempatan bahwa macro play bisa saja terjadi dari masing-masing tim. Karena possibility untuk melakukan ganking EVOS Legends lebih tinggi, apalagi dengan the way of Adanya 3 mereka terhadap Pendragon. Kenapa? Kenapa Pendragon bukan Clover? Karena Pendragon dan Pendragon nggak boleh di pick off. Posisinya sekarang Boots. Dia sudah mulai dibutuhkan oleh tim EVOS Legends melakukan agresivitas, tapi Tas dia standby dengan triggernya. Sama hati yang menjadi korban dari kekerasan Lord di depan sana, tapi lihat zoning out dilakukan oleh seorang Sans. Berhasil setidaknya melakukan clear terhadap satu buah Lord di arah mid lane, dan tapi di sisi sebaliknya Locust Strike dikeluarkan. Respon cover tapi tercancel. Oh my god, pilihan sangat bagus dari Tas. Stable soft lane, tampil satu mundur ke arah belakang, membuat Simonic Esports menetralisir lagi tipe dan memiliki, tapi lihat laning phase di arah top lane-nya. Mereka masih kehilangan sedikit dan mereka tidak bisa memaksa lebih. Pendragon too strong. Masih ada Matilda menumbangkan Pendragon. Ini benar-benar buang waktu dan bahkan bisa memakan cewek dan juga Sans. Oke. Buang waktu, Profesor. Iya, bahkan kalau ngomongin soal bagaimana setup pulangnya, Samo juga harus lebih berhati-hati karena damage deal-nya dari EVOS Legends masih lumayan loh, walaupun berempat. Oke. Dan tetap ini apapun yang dilakukan dan baik yang terlihat dari Melisa barusan nih, tapi Dia yang hampir diambil kali ini, tapi outplay dilakukan seorang cewek. Tidak ada crossbow of yang terbuka. Jangan nanti setelah Pendragon 10 detik lagi mau muncul, Mereka tim fight lagi. mereka akan tim EVOS Legends. Gua harus pick off satu persatu, mau tidak mau. Dan ini dia real time win probability by Samsung Galaxy S Series, di mana EVOS yang tadi mengungguli jauh sekarang turun ke 59%. Yep, mereka pun sekarang membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter agar bisa menjaga dulu ke arah Lordnya. Sambil menunggu pula ke arah Pendragon, tapi satu wave minion di bagian atas mengganggu pula Tasya. Hampir saja untuk kali ini Tasya terpick off. Dikejar tapi nomaden flat, Susujin udah nggak mungkin lagi masuk ke dalam. Terlalu banyak shot skill, pas pun ditumbangkan. Loh, kena apa? Tasya kena di mana? Orange buff? Karena orange buff tadi barusan juga dipukul sama Clover. Sebuah tanda tanya, dan mungkin akan kita cari suatu saat nanti. Yes, langsung DMKB, GGWP, Papulang ataupun Ranger Mas. Tim EVOS Legends itu keluar untuk super minion, Profesor. Oke. Bukan untuk Lordnya, kan biasanya mereka ke arah Lord, tapi ini enggak. Dan ingat, gak ada yang clear wave ini. Yes, gak ada yang bisa clear wave. Bahkan lihat sudah mulai ditempuh. Butuh 6 detik untuk minion selanjutnya. Susujin to dive, Susujin terperangkap. Tempatkan immortality-nya pecah, ini bahaya. Ini bencana untuk EVOS Legends. Kairi tidak bisa masuk ke dalam satu persahabatan. Oh my god, immortality save the day for Kairi. Membuat Sonic Esports harus mundur ke arah belakang. Dan setidaknya EVOS Legends masih mempertahankan base mereka. Oke, hanya ada beberapa player saja yang mungkin berkumpul, tapi sekarang Federalized Break yang memberikan Jeno begitu mematikan, tapi pun overdrive yang dia lakukan berbahaya dan coba Ini bencana! Oh my god, Sonic Esports membuat EVOS Legends kali ini dalam under pressure dan Kairi wipe out! Oh my god! Oh! Clover save the day. One strike push is real! Oke. EVOS Legends! One strike push, dan ini dia! Miracle happen in Land of Dawn! Menit 20 di atas menit 18, artinya satu kali tumbang akan memakan waktu hampir menyentuh ke angka 40 detik lebih. Dan ini minion terakhir dari Onyx Force. Sementara Boots 8 detik, apakah sempat untuk melakukan defense? Oke, Boots masih dalam 3, 2, 1 fokus ke arah, dan ternyata kali ini masih hidup ke arah belakang, dan ternyata mereka berhasil menahan dan ternyata tidak bisa. Tidak bisa. EVOS Legends, what a epic comeback from EVOS Legends. Miracle happen in Land of Dawn for EVOS Legends. What a game. Itulah dia pentingnya bertahan sampai